Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Saputra Pemanto dengan NIM 134622310. Saya dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan kelas RMIKA. Saya berkuliah di kampus Tikes Bakti Nusantara Gorontalo. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan analisis beban kerja atau ABK dalam rumus WISN. Yang pertama di sini ada menetapkan waktu kerja tersedia, faktor waktu kerja dan keterangan. Faktor hari kerja ada 365 hari per tahun. Yang kedua, cuti tahunan ada 12 hari per tahun. Pendidikan dan latihan ada 6 hari per tahun. Hari libur nasional ada 7 hari per tahun. Ketidakhadiran kerja ada 7 hari per tahun. Waktu kerja ada 8 jam hari per tahun. Dan waktu kerja hari per tahun dalam 1 tahun ada 365 hari. Nah, 365 hari dikalikan 8 hasilnya ada 2920 jam per tahun. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu 365 ditambah 12 tambah 5 tambah 17 tambah 7 dikali 8 sama dengan 365 hari per tahun dikali 8, jumlahnya ada 2920 jam per tahun dikali 60 menit. Hasilnya ada 175.200 menit per tahun. Nah, yang kedua adalah menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Ada kegiatan, keterampilan, sikap, dan pendidikan. Kegiatan itu adalah analyzing. Keterampilan ada 2, yaitu memeriksa kelengkapan, 2 menilai konsistensi data. Sikap adalah teliti, ramah, jujur, dan komunikasi. Pendidikan D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, di sini menyusun standar beban kerja kategori SDM, unit kerja atau kegiatan pokok, rata-rata waktu, standar beban kerja. Di sini ada analyzing. Yang pertama, memberikan kelengkapan, menilai konsistensi data, mengidentifikasi ketidakkelengkapan, dan yang terakhir mengusulkan koreksi. Nah, di sini rata-rata waktu ada 5,8, 3,3, 2,3, 3,5 menit. Nah, dalam 4 rata-rata waktu tersebut akan dijumlahkan. Hasilnya yaitu dapat 3072 menit. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu 175.200 menit kerja per tahun dibahagi rata-rata waktu ada 3,72 menit. Hasilnya yaitu 47,96 standar beban kerjanya. Nah, di sini menyusun standar kelonggaran. Nah, di sini ada waktu kerja tersedia 175.200 menit per tahun. Nah, di sini ada rapat, istirahat, sholat, dan makan. Nah, rapat di sini yang terdapat di rapat ada 2 jam per minggu atau 2 jam kali 52 minggu per tahun. Nah,
dalam 1 tahun itu ada 52 minggu. Hasilnya ada 104 jam per tahun dikali 60 menit per hari. Hasilnya ada 6.240 menit per tahun. Nah, di istirahat, sholat, dan makan ada 60 menit per hari, ada sama dengan 6 jam per minggu. Nah, 6 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 312 jam per tahun. Dikalikan dengan 60 menit, yaitu dapat 18,720 menit per tahun. Nah, di sini ada rumus standar kelonggaran, yaitu ada 6.240 dirapat tambah istirahat, sholat, makan, yaitu hasilnya keseluruhan ada 18.720 menit per tahun dibahagi 172.200 menit per tahun yang ada di waktu kerja tersedia. Hasilnya adalah 0,14. Nah, diketahui kunjungan rawat inap 5.000 orang, kunjungan rawat jalan 55.300 orang, dan IGD ada 11.500 orang, maka kuantitas kegiatan pokok untuk analyzing adalah 71.800. Nah, jika standar beban kerja bagian analyzing adalah 47.096 menit dan standar kelonggaran adalah 0,14, maka perhitungan kebutuhan tenaga kerja analyzing adalah rumusnya kebutuhan tenaga 71.800 tambah 0,14 dibahagi 47.096 sama dengan 1,52 tambah 0,14 standar kelonggaran, yaitu hasilnya 1,66. Nah, dibulatkan jadi 2 orang. Nah, kebutuhan tenaga analyzing dalam 1 tahun terakhir, yaitu dibutuhkan kebutuhannya itu ada 2 orang. Nah, itulah rumus WSN dalam perhitungan analisis beban kerja. Jadi kita masuk pada rumus FTE. Yang pertama ada pasien rawat inap 3 tahun terakhir. Ada tahun dan jumlah pasien. Tahun 2022 ada 23.675 pasien. 2023 ada 31.834 pasien. 2024 ada 37.520 orang. Nah, jumlahnya itu ketiga tahun ini jumlah pasiennya itu dijumlahkan. Nah, hasilnya dapat 93.029. Nah, tentukan deskripsi kerjanya. Di sini ada 4 bagian, yaitu memeriksa kelengkapan, menilai konsistensi data, mengidentifikasi ketidaklengkapan, dan yang terakhir mengusulkan koreksi. Nah, di sini ada tentukan waktu kerja. Senin sampai Kamis masuk jam 8 pagi sampai jam 4 sore sama dengan 8 jam. Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang adalah sama dengan 4 jam. Hari Sabtu masuk jam 8 pagi sampai jam 4 sore sama dengan 8 jam. Total jam kerja seminggu ada 44 jam. Nah, itu dikalikan 8 jam dikali Senin sampai Kamis ada 4 hari. Jadi 4 kali 8 sama dengan 44 jam. Di sini ada tentukan angka ideal.
1 tahun ada 52 minggu, cuti per tahun ada 2 minggu, hari libur per tahun ada 3 minggu, minggu kerja per tahun ada 47 minggu, jam kerja per minggu ada 44 jam. Jam kerja per tahun ada 2068 jam per tahun. Nah, di sini 47 minggu ini hasilnya dari 52 minggu dikurangkan 2 minggu dikurang 3 minggu, hasilnya 47 minggu. Nah, 44 jam ini ada di total jam kerja seminggu yang pada tentukan waktu kerja. Nah, di situ jam kerja per minggu ada 44. Nah, jadi jam kerja per tahun yang hasilnya ini 44 dikali 47, hasilnya ada 2068 jam per tahun. Tentukan beban kerja dengan metode kuadrat terkecil. Nah, di sini tahun, jumlah pasien, X, XY, dan X kuadrat. Di sini tahun 2022 ada 23.675, 2023 31.834, dan 2024 ada 37.520 pasien, jumlah pasiennya dalam waktu 3 tahun terakhir. Nah, X-nya yaitu ada minus 1, XY-nya itu minus min 23.675, X kuadratnya itu adalah 1. Nah, di sini ada 2023 itu hasilnya itu ada 0, dan di 2024 itu ada 1, yaitu X-nya 37.520, X kuadratnya itu 1. Nah, min bertemu dengan plus, yaitu ditambahkan jadi 13.845 jumlah pasiennya. Nah, di sini ada tentukan beban kerja dengan metode kuadrat terkecil. Nah, di sini ada 93.029 bahagi 3. Nah, di sini hasilnya jumlah pasien ini dalam 3 tahun terakhir ini dijumlahkan itu ada 93.029 ditaruh di sini. Nah, 3-nya itu 3 tahun terakhir. Di sini ada berjumlah 3 tahun terakhir. Nah, jumlahnya itu 93.029 bahagi 3, hasilnya 31.967. Nah, 31.000 itu dibahagi 2, 2-nya itu dari X kuadratnya. Dengan hasil 31.845 bahagi 2, hasilnya ada 692,5. Beban kerja tahun 2024 yaitu Y sama dengan A tambah BX sama dengan 31.967 tambah 692,3 kali 3. Nah, 692.5 dikali 3 yaitu dapat 2.000
2007,5, jadi ditambah dengan 31.967, hasilnya dapat 33.974,5. Nah, di sini tentukan standar waktu kerja. Di sini ada pengamatan waktu atau detik. Nah, pengamatan itu ada berjumlah 10, sedangkan waktunya itu ada 95 detik, ada 101 detik, 105 detik, 87, ada 82, 98, 100, dan seterusnya. Nah, di sini ada tentukan standar waktu kerja. Rumusnya itu waktu normal sama dengan jumlah waktu pengamatan bahagi jumlah pengamatan. Nah, di sini ada 118-nya itu bahagi 10, 118-nya itu hasilnya itu didapatkan dari ini. Waktunya ini dijumlahkan semua, yaitu kita dapat 918. Nah, 10-nya itu di pengamatan itu ada 10 pengamatan. Nah, 918 bagi 10 dapat 91,8. Standar waktu kerja sama dengan waktu normal tambah waktu normal kali persen allowance. Nah, di sini 91,8 tambah 91,8 kali 15%. Nah, 15% itu tetap kalau dicari itu hasilnya dapat 15% allowance. Jadi 91,8 kali 15% allowance dapat 13,77. Nah, 9,8 tambah 13,77 hasilnya yaitu 105,57. Tentukan target per jam. Target per jam yaitu 1 jam bahagi standar waktu. Di sini ada 3.600 bahagi 105,57, hasilnya ada 34,12. Nah, hitung kebutuhan jumlah tenaga kerja. Di sini rumusnya jumlah beban kerja per jam bahagi target per jam kali jumlah kerja per tahun. Nah, 33.974,5 bahagi 34 kali 2,68, hasilnya itu ada 0,48, dibulatkan menjadi 1 orang tenaga kerja. Kita masuk pada kesimpulan. WISN digunakan untuk menghitung kebutuhan ideal tenaga kerja berdasarkan beban kerja real. FTE mengukur jumlah tenaga kerja secara penuh waktu yang tersedia. Kombinasi keduanya membantu membandingkan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan aktual sehingga mendukung perencanaan SDM yang lebih akurat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.